Nah, kemudian ketika untuk membangun rasa solidaritas dan juga militansi pekerja atau buruh ini, Pak Soleh, yang semakin hari semakin menurun. Nah, kiat apa yang bisa dilakukan untuk pimpinan-pimpinan serikat pekerja, serikat buruh? Makanya itu kita bangun ideologi. Apa sih sebenarnya cita-cita perjuangan dari serikat pekerja? Goalnya kan kita makna. Serikat pekerja itu apa sih maknanya? Organisasi yang dibentuk oleh, untuk, dan bagi pekerja. Yang kalimat finalnya adalah untuk meningkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tujuan utamanya. Nah, tujuan adalah bagaimana meningkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tidak hanya sekedar tujuannya, aksi-aksi itu bukan tujuan loh ya. Itu salah satu cara. Itu adalah salah satu cara kita. Karena di undang-undang kita juga memperbolehkan. Kalau undang-undang tentang penyampaian pendapat di bawah umum kan ada 8 tahun 9. Ya, tentang penyampaian pendapat di bawah umum. Kalau kemudian terkait dengan mogok kerja juga diperbolehkan di Undang-Undang 13 2003. Kan seperti itu. Jadi kita bangun ideologi yang kuat. Cita-cita apa sebetulnya sih? Kalau sudah kita ideologi sama, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana soliditas pengurus. Saya dulu bangun organisasi itu, pertama kalau kita ingin solid, pengurus solid dulu. Sebagai contohnya. Contohnya lah, pengurusnya saya tidak solid, mau solid. Mau ngajak orang lain. Mau ngajak orang lain solid, ayo solid. PUK, kemudian kita berpidato. PUK harus solid. Kata PUK, DPD sendiri tidak solid. Ini kan persoalan, Bapak. Ya, maka yang terjadi adalah ideologi dikuatkan, tapi bagaimana mensolidkan kepengurusan yang ada di DPD dulu. Baru kemudian mengakar, DPC solid dulu. Kalau sudah DPC solid, PUK kita solidkan. Baru ketika PUK solid, anggota solid. Saya yakin itu, karena saya pernah menjadi PUK itu, ketua PUK itu 3 periode loh. Tidak main-main kan. Dan dulu tidak ada, pernah saya kumpulkan karena anggota saya dulu 600 berapa. 90% tak kumpulkan pernah datang. Karena itu pertama adalah PUK jangan sampai tidak solid. Kalaupun ketika rapat terjadi perbedaan pendapat, itu adalah biasa. Tapi jangan keluar kemudian ngerecokin. Kalau kamu misalnya tidak sama pandangannya, diam. Hormati yang lebih banyak. Hasil kesepakatan maksudnya. Hormati yang lebih banyak. Ini negara demokrasi gitu. Misalnya saya ketua misalnya, kemudian rapat, ternyata yang mengurus yang lain setuju semuanya tidak setuju. Saya mau tidak mau harus menjalankan apa yang menjadi kesepakatan bersama itu. Jangan kemudian karena tidak sepakat saya mengambil hak veto atau hak sebagai ketua, tidak. Gitu. Ini rusak organisasi. Arogansi jadi. Namanya itu arogansi kepemimpinan. Oke, terima kasih Pak Soleh penjelasannya terkait kesolidan maupun militansi dari anggota serikat pekerja atau serikat buruh.